Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Rumah Pusaka Tua. Cerita ini ditulis oleh Nur Humairah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Pusaka Tua. Yanto menunduk, tangannya gemetar hebat. Semua tatapan menekannya, tapi sorot mata Mbah Surya terasa berbeda, bukan marah, melainkan menunggu kejujuran. Ia menarik napas panjang, lalu suaranya lirih pecah di antara derasnya hujan. Aku nggak sengaja, Mbah. Waktu kita jalan lewat hutan kecil sebelum masuk desa, aku lihat sesuatu yang mengkilat di tanah. Entah kenapa aku ngerasa kayak ada yang manggil, kayak benda itu minta aku ambil. Manggil, Yanto? Maksudmu gimana? Aku sendiri nggak ngerti, tapi waktu aku pegang rasanya hangat. Aku pikir cuma logam tua biasa, jadi aku simpan di tas, nggak cerita ke siapa-siapa. Jadi dari awal kamu udah bawa benda itu? Aku nggak bermaksud jahat, aku cuma penasaran. Tapi sejak itu aku sering mimpi aneh, kayak dengar suara gamelan dari jauh. Ruangan mendadak semakin mencekam. Bonang di ambang pintu bergetar pelan, menimbulkan bunyi yang seakan merespon ucapan Yanto. Mbah Surya menghela napas dalam, lalu berkata dengan nada berat, "Kau sudah mendengarnya sendiri. Tidak semua yang berkilau harus dibawa. Ada benda yang diciptakan untuk dijaga, bukan untuk dimiliki." Sukma yang sedari tadi diam ikut merasakan hawa dingin menusuk. Firasatnya berkata ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan tenang Mbah Surya bangkit dari duduknya. Tongkat kayu di tangannya menjejak lantai, mengiringi langkah perlahan menuju ambang pintu di mana bonang itu masih bergetar. Ia mengangkat serpihan logam keemasan dari atas meja, lalu menempelkan kembali pada bonang yang seolah menunggu. "Sabar, aku ngerti, aku tahu sudah lama kau terdiam dalam waktu. Aku tahu kau sudah lapar akan suara." Setelah mendengar kata-kata itu, bonang perlahan berhenti bergetar. Bunyi aneh yang sedari tadi mengisi ruangan menghilang, berganti hening yang lebih menekan. Dengan hikmat Mbah Surya mengangkat bonang itu dan membawanya masuk kembali ke ruang musik. Ia meletakkannya di tempat asalnya, lalu menepuk lembut permukaan logam itu seperti menenangkan seorang anak kecil yang sedang menangis. Saat kembali ke ruang tengah, wajah Mbah tetap serius namun sedikit lebih teduh. Ia duduk perlahan menatap Yanto yang masih pucat dengan tubuh kaku. "Saiki aku takon Yanto. Ketika kau mendengar suara itu di dalam hatimu, apa yang sebenarnya kau rasakan? Ini penting karena jawabanmu akan menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya." Suasana kembali tegang. Adi dan Indah saling berpandangan sementara Sukma menggenggam erat tangannya sendiri, seolah menyiapkan diri untuk jawabannya akan keluar. Yanto menunduk lebih dalam, kedua tangannya masih gemetar. Ia menelan ludah beberapa kali sebelum berani menatap Mbah Surya. Suasana di ruang tengah begitu hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar.
Mbah, waktu aku mendengarkan suara itu rasaku campur aduk. Aku takut tapi juga penasaran. Rasanya lembut seakan ada yang menuntunku, tapi juga seperti mengingatkan kalau aku salah. Adi menatap Yanto dengan mata membesar, sementara Indah menunduk menahan napas. Sukma hanya diam, hatinya berdebar-debar mengikuti alur pengakuan itu. Mbah Surya mengangguk pelan menatap Yanto penuh arti. Suaranya tetap tenang tapi tegas. Yanto, itu artinya kau telah merusak keseimbangan. Tidak sengaja atau sengaja efeknya sama. Sekarang kau harus bertanggung jawab dan mengembalikan semua yang telah kau lakukan. Yanto menunduk, dadanya terasa sesak. Ia mengangguk perlahan, sadar bahwa tindakannya kecil tapi memiliki dampak besar bagi desa dan pusaka yang dijaga Mbah Surya. Di luar hujan terus mengguyur deras. Suasana yang awalnya pagi cerah itu kini penuh kesan tegang dan mencekam, seakan alam sendiri menuntut pertanggungjawaban. Mbah Surya menatap semua anak-anak itu satu persatu. Matanya masih menyimpan pesan yang dalam. Ini bukan sekedar pelajaran tentang pusaka, tapi juga tentang rasa tanggung jawab, keberanian, dan kesadaran atas perbuatan sendiri. Hujan mulai reda, suasana pagi perlahan kembali normal. Meski udara masih lembab dan segar, matahari menembus celah pepohonan, menerangi ruangan tengah rumah pusaka yang tadi penuh ketegangan. Mbah Surya menatap Yanto dengan lembut. Yanto, apa kamu ingin menceritakan sesuatu padaku? Yanto menunduk, mengangguk perlahan. Ia menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menceritakan mimpinya. Ya Mbah, aku pengen cerita soal mimpi pertama yang aku alami semalam. Mimpi pertama, aku berada di Dewan Besar. Sangat megah, persis seperti yang aku lihat saat keliling kampung semalam. Di tengah dewan aku melihat Indah terbaring, dikelilingi para penari Jawa, gamelan dan alat musik lain dimainkan. Seperti ada acara hajatan besar. Suaranya lembut tapi menakutkan, membuatku tidak bisa bergerak. Sukma dan Adi menatap Yanto, wajah mereka pucat tapi penasaran. Indah menunduk, bibirnya bergetar seakan mengingat pengalaman mimpi itu. Yanto melanjutkan mimpi kedua, kali ini dengan ketegangannya lebih terasa. Mimpi kedua lebih aneh. Aku tidak sendiri. Adi dan Indah juga ada dalam mimpi yang sama. Kita semua berjalan bersama di tengah dewan. Penari dan gamelan tetap dimainkan, namun kini rasanya lebih nyata, lebih menakutkan. Ada bayangan yang tersembunyi mengelilingi kita, tapi tidak bisa terlihat dengan jelas. Benar Mbah, aku dan Indah juga memiliki mimpi yang sama. Seolah ada yang menuntun kita, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Indah mengangguk pelan, masih menahan rasa takutnya. Sukma menatap mereka berdua, hatinya berdebar. Ini pertanda anak-anakku, bukan hanya dirimu seorang yang mendengar atau merasakan. Kalian semua terpengaruh oleh pusaka ini. Kalian harus lebih sadar dan berhati-hati. Ruang tengah kembali hening, semua saling pandang, menyadari bahwa mimpi tadi bukan kebetulan, melainkan pertanda dari pusaka dan dewa yang mereka lihat dalam mimpi. Suasana rumah pusaka terasa hening setelah hujan reda. Sinar matahari menembus celah-celah pepohonan, menerangi halaman dan ruang tengah yang masih basah oleh rintik hujan semalam. Jam menunjukkan pukul 12:53 siang. Sukma berdiri dari kursinya, wajahnya serius namun penuh tanggung jawab. Aku minta izin, Mbah. Aku ingin menyiapkan makanan tengah hari untuk semuanya.
Silakan, aku bantu kamu, tidak perlu khawatir. Di dapur mereka mulai menyiapkan nasi, sayur, dan lauk sederhana. Aroma masakan mulai mengisi ruangan. Sementara itu Indah, Adi, dan Yanto tetap duduk di ruang tengah bersama Mbah Surya, mendengarkan cerita sejarah hitam yang tersimpan di rumah pusaka. Ruangan musik ini sudah lama menjadi tempat yang bukan sekedar hiburan. Dulu banyak kejadian yang menakutkan, ada yang hilang, ada yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kalian harus tahu pusaka dan roh-roh yang berada di sini tidak bisa dianggap remeh. Tiba-tiba terdengar jeritan dari luar rumah. Suara warga terdengar panik dan keras. Dewan Megah, dia kembali. Mbah Surya segera berdiri. Warga yang lain di rumah pusaka juga terkejut. Semua yang ada di rumah kecuali Sukma yang masih di dapur keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di halaman beberapa warga mendekat dengan wajah pucat. Masih terdengar rintihan takut dari mereka. Seorang bapak maju dan mulai bercerita. Saat hujan sudah berhenti, saya ingin ke warung. Harus melewati Dewan Megah itu, tapi saya melihat bayangan hitam seperti menari di tengah dewan. Mbah Surya dan Mas Bayu saling berpandangan. Pandangan itu seakan sudah cukup membuat mereka mengerti. Malam ini harus ada ritual. Semua jangan takut, gantunglah daun berduri di halaman rumah. Itu untuk melindungi kalian dari gangguan. Warga mulai berbisik resah, namun tetap mengangguk. Mbah Surya melanjutkan dengan suara berat. Malam ini, aku akan mengadakan ritual yang sudah lama tidak dilakukan. Tapi aku butuh bantuan kalian semua untuk memindahkan alat musik dari rumah pusaka ke Dewan Megah. Kalian semua harus nurut sampai upacara selesai. Tidak ada yang boleh keluar rumah. Raut takut makin jelas di wajah warga. Namun mereka tahu melawan kata Mbah Surya bukan pilihan. Pelan-pelan mereka membubarkan diri, menyiapkan apa yang diperintahkan. Mbah Surya, Mas Bayu, Adi, Yanto, dan Indah kembali masuk ke rumah pusaka. Di dalam Sukma sudah selesai menata makanan di meja makan. Aroma sayur hangat, sambal, dan lauk sederhana memenuhi ruangan. Monggo, makanannya sudah saya siapkan. Mereka duduk bersama mencoba menenangkan diri dengan santapan siang. Namun bayangan Dewan Megah dan ritual malam nanti terus membayangi pikiran mereka. Mereka duduk mengelilingi meja makan. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok dan piring yang beradu pelan. Meski makanan dihidangkan hangat dan harum, rasa tegang masih membayangi. Adi menunduk, sesekali melirik ke arah Mbah Surya yang makan dengan tenang. Yanto mencoba mencairkan suasana. Paling gak kita makan gratis terus nih di rumah pusaka. Besok-besok aku mau tinggal di sini aja deh. Kamu masih bisa bercanda toh. Malam tadi aja nyaris jantungku copot. Ya biar gak tegang dah. Kalau diam semua malah makin serem rasanya. Mbah Surya meletakkan sendoknya pelan. Tatapan beliau menyapu satu persatu wajah mereka. Ora perlu wedile, Duk. Rasa takut hanya membuat tubuhmu lemah. Tapi ingat, malam ini kalian semua harus kuat. Apa yang akan terjadi nanti tidak mudah untuk diselesaikan. Indah menelan ludah, wajahnya pucat. Adi mengangguk pelan. Sukma yang sejak tadi dia menambahkan dengan suara lirih. Kalau kita semua di sini, berarti memang sudah ditakdirkan harus melalui ini bersama. Semua terdiam lagi. Angin siang menerobos jendela, menggoyangkan tirai, seolah ikut mendengarkan percakapan itu. Setelah makan usai, Mas Bayu mengumpulkan piring. Aku bantu Sukma di bawah. Kalian semua istirahat dulu.
Sore nanti kita harus siap-siap memindahkan alat musik ke Dewan Megah. Mbah Surya menutup pembicaraan dengan suara berat namun penuh keyakinan. Iki dudu perkara mudah, tapi kalau semua nurut, ritual ini akan menghentikan apa yang sudah lama menunggu. Malam ini semua harus siap. Suasana makin menegangkan. Di luar matahari mulai condong dan bayangan panjang rumah pusaka merayap ke tanah basah. Matahari sudah condong ke barat. Udara lembab bekas hujan masih terasa. Dedaunan berkilauan ditimpa sinar sore. Rumah pusaka tampak lebih suram dari biasanya, seakan menunggu sesuatu yang akan segera datang. Warga desa mulai berdatangan. Mereka datang dengan wajah cemas, membawa dedaunan berduri seperti yang diperintahkan Mbah Surya. Ada yang menaruh di halaman rumah, ada yang menggantung di pintu masing-masing. Mas Bayu dan beberapa pemuda desa masuk ke ruang musik. Satu persatu gamelan tua yang berdebu dipindahkan. Suara denting besi tua beradu terdengar nyaring, seolah setiap alat musik menolak untuk dipindahkan. Adi ikut mengangkat gong besar, nafasnya tersengal. Berat sekali rasanya, lebih berat dari ukuran aslinya. Aku juga ngerasa kayak hal yang sama, kayak ada yang gak rela dipindahin. Mbah Surya berdiri di pintu ruang musik, memandang semua dengan tatapan dalam. Ojo wedi, ini hanya ujian kecil. Alat musik ini harus kembali ke tempatnya di Dewan Megah. Kalau tidak, roh yang menjaganya tidak akan tenang. Indah yang berdiri di samping Sukma menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Kenapa rasanya kayak kita malah membangunkan sesuatu, bukan menenangkan? Sukma menunduk, bibirnya bergetar lirih melantunkan istighfar. Menjelang maghrib akhirnya semua alat musik berhasil dipindahkan ke Dewan Megah. Bangunan besar yang selama ini kosong kini tampak hidup, meski hanya diterangi cahaya senja. Bayangan tiang-tiang kayunya menjulang seperti raksasa bisu. Suasana desa semakin mencekam. Warga mulai menutup pintu rumah masing-masing sesuai pesan Mbah Surya. Hanya kelompok kecil itu, Mbah Surya, Mas Bayu, Sukma, Indah, Adi, dan Yanto, yang bersiap menghadapi malam panjang di Dewan Megah. Langit malam gelap pekat, bulan hanya separuh tersembunyi di balik awan tebal. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah bercampur kemenyan yang mulai dibakar. Dewan Megah kini tampak berbeda. Semua gamelan yang dipindahkan sore tadi tersusun rapi di tengah ruangan, seakan menunggu dimainkan. Obor-obor bambu dipasang di sekeliling, cahaya bergetar di terpa angin malam. Bayangan obor menari-nari di dinding kayu, menambah suasana mencekam. Mbah Surya duduk bersila di depan bonang yang serpihannya pernah diambil Yanto. Di tangannya ada sebuah kendi berisi air bunga 7 rupa, dan di depannya tersaji sesaji lengkap: tumpeng kecil, kembang setaman, serta dupa yang mengepul. Mas Bayu berdiri menjaga di samping, sesekali memandang ke arah anak-anak muda itu. Indah memeluk lututnya, wajahnya masih pucat. Adi menunduk, tidak berani menatap gamelan yang bercecer. Yanto berusaha tegar meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Sukma duduk agak ke belakang, merapatkan selendangnya, berdoa dalam hati. Tiba-tiba suara kentongan dari jauh terdengar 3 kali, tanda bahwa warga desa sudah masuk rumah masing-masing. Desa benar-benar senyap, hanya Dewan Megah yang hidup dengan cahaya obor dan bau dupa. Mbah Surya mulai bersuara, lirih namun mantap. Kita tidak hanya berhadapan dengan bayangan, tapi juga menghadapi warisan doa yang sudah lama tidak diruat. Malam ini semua harus berani dan ikhlas. Angin bertiup lebih kencang. Dari arah gamelan terdengar suara lirih seperti bila saron dipukul pelan, padahal tidak seorang pun menyentuhnya.
Indah spontan menjerit kecil, tapi Mas Bayu menenangkannya. Lalu gamelan lain ikut berdenting, satu persatu membentuk irama samar, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang mempersiapkan pesta. Bah, itu kan gamelan main sendiri. Wes wayai, mereka sudah tahu kita datang. Suara gamelan makin jelas, berubah menjadi tabuhan seperti sebuah hajatan besar. Namun alih-alih meriah, irama itu terdengar muram, seperti menyambut arwah yang haus dendam. Mbah Surya menutup matanya, lalu mulai melantunkan mantra kuno dengan suara berat bergetar. Irama mantranya menyatu dengan suara gamelan yang semakin nyaring, seolah ada ratusan penabuh yang tak kasat mata. Asap dupa menebal, memenuhi Dewan Megah dengan aroma mistis. Obor berderak, nyalanya kadang redup, kadang berkobar tinggi seperti tertiup angin tak wajar. Indah yang sejak tadi duduk pucat mulai menggigil, tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya mendelik ke atas, selalu terdengar jeritan panjang dari mulutnya. Kalian berani mengganggu pestaku, ini bukan urusan kalian. Adi langsung berlari mendekat, tapi Mas Bayu menahan bahunya. Jangan, itu bukan Indah lagi. Tubuh Indah bergerak liar seperti boneka yang ditarik-tarik oleh kekuatan gaib. Tangannya menari patah-patah mengikuti irama gamelan yang semakin cepat. Sementara itu Sukma yang duduk di belakang mendadak terpaku. Suara gamelan baginya terdengar berlapis-lapis seperti datang dari dimensi lain. Pandangannya kabur, matanya mulai berat dan napasnya terengah. Perlahan Sukma merasa tubuhnya terlepas dari kesadaran. Suasana di sekelilingnya memudar, berganti dengan sebuah balairung megah. Lampu minyak berderet, penari-penari Jawa dengan wajah datar bergerak serentak, dan di tengahnya Indra terbaring, persis seperti yang pernah Yanto mimpikan. Sukma mencoba melangkah, tapi kakinya seakan berat, seperti terikat oleh tanah. Di telinganya terdengar lagi bisikan halus, sama seperti malam sebelumnya. Sekarang kamu sudah masuk, nak. Ini bukan tempatmu, tapi hanya kamu yang bisa menyaksikan. Ingat, salah satu dari temanmu sudah melanggar. Sukma menutup matanya, istighfar lirih. Namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan gaib itu menyeretnya lebih dalam ke dunia bawah sadar. Di dunia nyata tubuh Sukma tampak kaku, matanya kosong menatap gamelan. Sementara Indah masih meraung keras di bawah pengaruh kerasukan. Tak boleh dua-duanya, kalau mereka terus larut akan ada yang tak kembali. Obor bergetar, suara gamelan semakin menggila. Dan ritual malam itu baru saja mencapai puncaknya. Tubuh Sukma yang sejak tadi kaku tiba-tiba bergerak sendiri, matanya masih kosong. Tapi langkah kakinya mantap, perlahan maju ke depan hingga berdiri di hadapan deretan gamelan. Adi dan Yanto terperangah, ingin menahan Sukma, tapi Mas Bayu mengangkat tangan memberi isyarat untuk diam. Mereka hanya bisa menatap dengan wajah cemas. Sukma berhenti tepat di depan Bonang, persis di mana Mbak Surya sedang duduk bersila. Lalu ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan seketika suara gamelan berhenti total. Hening. Begitu hening hingga deru napas semua orang terdengar jelas. Asap dupa menggantung berat, seakan takut bergerak. Dengan suara lembut tapi penuh wibawa, Sukma berkata kepada Mbak Surya, "Ojo khawatir, Surya. Sekarang aku yang menjaga dirinya, Sukma tidak sendirian. Nyai, kula ngaturaken panuwun." Namun suasana damai itu hanya bertahan sekejap. Indah yang tubuhnya masih dikuasai roh asing mendadak berdiri dengan gerakan patah-patah. Matanya melotot penuh amarah, bibirnya tersenyum sinis. Suaranya parau bercampur tawa dingin.
Nyai, jangan ikut campur urusanku. Ini hakku, aku tidak akan pergi sampai nyawa yang kuinginkan menjadi milikku. Api obor bergejolak tinggi, gamelan bergetar pelan meski tak disentuh, dan udara di Dewan Megah mendadak kembali mencekam. Nyai dalam tubuh Sukma menatap Indah dengan tenang, seolah amarah itu tidak menyentuhnya. Indah tiba-tiba menjerit dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Sekejap kemudian alat-alat musik gamelan itu bergetar sendiri, seolah digerakkan tangan-tangan tak kasat mata. Bunyi saron terdengar lirih, diikuti kenong dan kendang yang bertalu pelan. Awalnya pelan, tetapi semakin lama iramanya makin cepat, makin keras, seperti ada kenduri besar tak kasat mata yang sedang berlangsung. Langit yang tadinya mendung kini pecah oleh hujan deras. Petir menyambar bergantian menerangi Dewan Megah dengan kilatan putih yang membuat bayangan di dinding tampak menari liar. Adi memegang lengannya untuk erat-erat, wajah keduanya pucat pasi. Mas Bayu hanya bisa menahan napas, bersiap jika keadaan tak terkendali. Sementara itu Nyai dalam tubuh Sukma berdiri tegak. Pandangannya yang lembut namun tajam tertuju langsung pada Indah yang meronta dengan tawa gila. Sesaat kemudian Nyai mengalihkan pandangan ke arah Mbah Surya. Tatapan itu tidak diiringi kata, tapi penuh makna. Mbah Surya menunduk sedikit, mengerti akan pesan itu. Ia lalu merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada, menggumamkan doa-doa kuno dengan lirih, bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana menjadi titik tegang yang tak tertahankan antara dua kekuatan yang saling menguji di bawah dentuman gamelan gaib. Dari tubuh Indah perlahan muncul bayangan hitam pekat, mula-mula samar, lalu makin jelas menjelma seperti sosok-sosok tanpa wajah yang mengelilinginya sambil berputar. Dewan Megah terasa berat, udara mendadak pengap, seolah dipenuhi bisikan dan desahan dari banyak suara yang tak terlihat. Suasana sepi tapi sekaligus ramai, penuh gema gaib yang menekan dada pada setiap orang di dalamnya. Mbah Surya menatap dalam ke arah Indah, sorot matanya tajam penuh kewaspadaan. Sementara itu Nyai dalam tubuh Sukma mulai mendekati Indah dengan langkah tenang, meski udara di sekelilingnya bergetar. Bayangan hitam yang tadinya menari dengan liar tiba-tiba berhenti, lalu berkerumun di sekitar Indah, menutupinya seperti kabut tebal. Indah terhuyung, wajahnya berkeringat dingin. Suaranya terdengar lirih, penuh kepasrahan, namun ada suara lain yang ikut menguasainya. "Suk, tolong aku takut, aku capek." "Menang gue, kau milikku." Tiba-tiba aroma bunga kantil dan melati memenuhi ruangan. Wangi itu begitu menusuk, seolah membuka jalan bagi energi lain yang masuk. Sukma atau tempatnya Nyai dalam dirinya, mengulurkan tangan membelai lembut wajah Indah. Suaranya halus, menenangkan tapi penuh kekuatan. "Pulangkan apa yang kau ambil, Duk. Lawan nafsumu sendiri itu bukan hakmu. Itu hak mereka, bukan hakmu, Duk." Indah menggigil, tubuhnya bergetar hebat. Sementara bayangan hitam semakin menekan, tidak rela melepaskan. Indah menangis kesakitan, tubuhnya tersentak-sentak. Namun kakinya masih menari patah-patah, seperti ada kekuatan yang memaksa sendi-sendinya bergerak. Di sisi gelap terdengar suara mengeram, keras namun bergema dalam batin Indah. "Kau akan tetap berada dalam angkara murka. Kau akan melayani mereka semua dengan tarianmu sejengkal demi sejengkal tanah ini." "Ampuni aku akan pulangkan hakmu, lepaskan aku." Suasana berubah semakin mencekam, petir menyambar-nyambar, kilat membelah langit, sementara Dewan Megah terasa berguncang oleh gaung gaib.
Mbah Surya duduk tegak, matanya tetap terpejam lalu membuka perlahan. Ia memanggil pelan namun penuh wibawa. Hati, ambilkan kotak kayu yang ada di sisiku. Mas Adi segera meraih kotak kayu kecil berukir kuno yang sudah disiapkan sejak awal. Tangannya sedikit bergetar. Mbah Surya lalu berbisik halus ke telinga Mas Bayu. Sudah waktunya, sekarang harus dikembalikan. Mas Bayu menerima kotak itu dengan hormat. Ia membuka perlahan, matanya menatap isi kotak, namun tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Mbah, cincinnya kok tidak ada? Mbah Surya hanya tersenyum tipis, matanya tetap tajam menatap ke arah gamelan. Senyum itu mengandung rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang paham tanda. Mas Bayu menelan ludah lalu akhirnya mengerti. Senyum itu bukan sekedar jawaban, melainkan tanda bahwa sesuatu telah mendahului mereka. Dengan hati-hati Mbah Surya memberi instruksi. Yen ngono, letakkan saja kotak ini di hadapan gamelan. Mas Bayu mengangguk pelan lalu melangkah maju ke tengah ruangan. Suasana mata mengikuti gerakannya. Kotak kayu itu bergetar halus seolah ada daya yang menolaknya. Namun Mas Bayu tetap teguh. Ia meletakkan kotak kayu di hadapan gamelan. Dan seketika ruangan bergetar lebih kuat. Suara gamelan berdentum sendiri meski tidak ada yang memainkannya. Nyai yang bersemayam dalam tubuh Sukma berjalan perlahan menuntun Indah dengan lembut. Tangannya menyentuh bahu Indah dan seketika gerakan liar Indah mereda meski wajahnya masih meringis kesakitan. Lepaskan, Dok, kembalikannya bukan hakmu. Indah menunduk, matanya berkaca-kaca. Dengan tubuh yang gemetar, ia mengangkat tangannya perlahan ke arah saku jaketnya. Seolah ada beban berat yang menahan, tapi dengan bimbingan Nyai ia berhasil merogoh sesuatu dari dalam. Dari saku itu Indah mengeluarkan sebuah cincin berwarna kecoklatan, berbatu delima merah yang bercahaya samar seakan hidup. Adi dan Yanto terpaku kaget. Mereka saling pandang, wajahnya pucat. Pertanyaan muncul dalam benak mereka. Kapan Indah mengambil cincin itu? Bagaimana mungkin bisa ada padanya? Dengan tangan bergetar, Indah menunduk dan meletakkan cincin itu ke dalam kotak kecil di hadapan gamelan. Seketika Mbah Surya berseru lantang. Bayu, tutup kotaknya sekarang. Mas Bayu sigap menutup kotak kayu itu dan tepat saat tutupnya rapat, deru angin mendadak mengamuk di dalam dewan megah. Tirai-tirai tipis berterbangan. Api pelita hampir padam dan suara jeritan Indah melengking tinggi bercampur dengan suara lain yang menolak dilepaskan. Kotak kecil itu bergetar kuat, bergetar seolah ada sesuatu yang berusaha keluar kembali. Namun perlahan semakin mereda. Suara gamelan yang tadi menggelegar sendiri, satu demi satu menghilang, hingga tinggal gema samar yang kemudian lenyap sepenuhnya. Angin berputar menurun, lalu berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Indah terjelupuk pingsan di tanah, tubuhnya lemah, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Nyai dalam Sukma memandang ke arah Mbah Surya, senyumnya lembut namun penuh makna. Wis rampung kabeh. Hanyutkan kotak itu ke laut, jangan sampai ada manusia lainnya mengambilnya lagi. Mbah Surya mengangguk dalam-dalam, paham betul pesan itu bukan sekedar anjuran, melainkan titah gaib yang tidak boleh dilanggar. Hening meliputi seluruh dewan megah setelah kotak kecil itu ditutup. Hanya tersisa suara hujan rintik di luar dan deru napas mereka yang masih terengah. Nyai dalam tubuh Sukma menatap satu persatu wajah yang ada di depannya. Mbah Surya, Mas Bayu, Adi, Yanto, dan Indah yang masih tak sadarkan diri.
Dengan suara lembut namun berwibawa Nyai menyampaikan pesannya. Elingo kabeh, jangan pernah membawa pulang sesuatu yang bukan hakmu. Sebab setiap gamelan, setiap gending, setiap bunyi memiliki jiwa dan penjaga. Jika ada yang berani mencurinya, maka nyawalah yang jadi taruhannya. Sudah saatnya ritual lama itu dilakukan kembali. Warga desa harus sadar, jangan sampai hilang kepercayaannya. Kemudian Nyai menatap ke arah Adi dan Yanto yang masih terpaku. Kalian berdua masih muda, tapi hati kalian harus bersih. Jangan sampai rasa penasaran membawa celaka bagi kalian dan teman-temanmu. Duk, Indah, sudah cukup, jangan sampai kau mengulang kesalahan yang sama. Jika hatimu bersih, tidak ada yang bisa menguasai tubuhmu. Setelah pesan itu terucap, wajah Sukma mendadak pucat, senyum Nyai perlahan memudar. Matanya terpejam, tubuhnya goyah, lalu jatuh pingsan tepat di samping Indah. Mas Bayu segera melangkah cepat untuk menopang Sukma, sementara Yanto dan Adi tergopoh membantu mengangkat Indah. Mas Surya hanya menghela napas panjang, wajahnya serius namun tenang. Saatnya beristirahat, sebelum malam tiba lagi tubuh kita harus dipersiapkan. Mas Surya, Mas Bayu, Indah, Sukma, Yanto, dan Adi akhirnya tiba kembali di rumah pusaka. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Suasana begitu hening, seakan rumah tua itu pun mengerti betapa lelahnya mereka setelah malam panjang penuh hiruk pikuk gaib. Tidak ada suara kecuali desiran angin pagi yang masuk melalui celah-celah jendela kayu. Mbah Surya dan Mas Bayu yang biasanya kuat kali ini ikut tumbang oleh letih. Mereka terlelap di ruang tengah beralaskan tikar pandan yang tergelar seadanya. Yanto dan Adi pun tertidur di sudut ruangan. Sementara Indah masih lemah, rebahan di dekat Sukma. Menjelang subuh, Sukma menjadi orang pertama yang membuka mata, meski tubuhnya masih lelah. Ada rasa syukur dalam hatinya karena semuanya masih selamat. Ia segera membersihkan diri lalu menunaikan sholat subuh dengan khusyuk. Seusai sujud terakhir, ia meneteskan air mata berbisik syukur kepada Allah atas perlindungan malam tadi. Alhamdulillah ya Gusti, Engkau telah melindungi aku dan teman-temanku. Setelah itu Sukma beranjak ke dapur. Seperti biasa meski tubuhnya masih pegal, ia mulai menyiapkan sarapan pagi untuk semuanya. Api kompor dinyalakan, aroma nasi yang dipanaskan dan sayur sederhana mulai memenuhi dapur, menghadirkan sedikit kehangatan di tengah rumah pusaka yang dingin. Mas Bayu perlahan terbangun, kepalanya masih berat, tapi hidungnya menangkap aroma hangat dari dapur. Ia menoleh, dan di sana terlihat Sukma tengah sibuk menyiapkan sarapan dengan wajah teduh meski tubuhnya masih lelah. Mas Bayu berdiri, lalu berjalan ke arah dapur. Dengan senyum kecil ia berkata pelan, Sukma, biar aku bantu. Matur nuwun Mas. Mereka berdua kemudian mulai menyiapkan sarapan bersama. Mas Bayu mengiris bahan sederhana, sementara Sukma mengaduk sayur di atas wajan. Suasana dapur yang biasanya sunyi kini terasa lebih hangat, walau hanya dengan sedikit obrolan ringan dan senyum yang saling terbalas. Tiba-tiba terdengar suara berdehem berat dari arah ruang tengah. Keduanya sontak menoleh. Di ambang pintu dapur tampak Mbak Surya berdiri dengan tongkat di tangan. Wajahnya menampilkan senyum bijak. Wah, wong enom, kelihatan akur sekali. Sukma langsung menunduk, pipinya sedikit bersemu. Sementara Mas Bayu hanya tersenyum kaku.
Mbak Surya lalu melangkah masuk, duduk perlahan di kursi kecil dekat Tungku dan berkata dengan santai, "Kalau bisa bikinkan secangkir kopi hitam untukku ya Sukma." Sukma mengangguk masih tersenyum malu, lalu segera menyiapkan kopi untuk Mbak Surya. Mbak Surya menyeruput kopi hangatnya perlahan, lalu menoleh pada Sukma yang sedang menyiapkan lauk di meja dapur. Matanya penuh perhatian. "Sukma, bagaimana keadaanmu sekarang? Masih merasa berat?" Alhamdulillah Mbak, saya rasa lebih ringan dan tenang. Mbak Surya mengangguk, matanya berbinar lega. Mas Bayu yang berdiri di sampingnya juga ikut tersenyum, tanda syukur bahwa Sukma benar-benar mulai pulih dari kejadian semalam. "Syukurlah Sukma, berarti doa-doa kita tidak sia-sia." Suasana pagi terasa lebih hangat. Sukma kemudian meletakkan sendok kayu yang ia pegang, lalu berkata dengan lembut, Kalau begitu Mbak, saya minta izin untuk membangunkan teman-teman ya. "Yo ben podo sarapan bareng." Sukma pun melangkah keluar dapur. Sementara itu Mas Bayu mulai memindahkan makanan dari dapur ke meja makan. Sayur hangat, tempe goreng, sambal, dan nasi putih yang mengepul. Tak lama terdengar langkah tergesa. Adi muncul lebih dulu dari ruang tidur, rambutnya masih kusut. Wajahnya terlihat lelah tapi ada senyum lega di bibirnya. "Wah, wangi sekali. Aku udah lapar sejak tadi malam sebenarnya." Mas Bayu terkekeh kecil, menyusul kemudian nyontok keluar dengan gaya malasnya. Masih menguap lebar, namun begitu melihat meja makan penuh hidangan, matanya langsung berbinar. "Alah, ini toh alasan kita ikut ritual, supaya paginya bisa makan enak." Hihi. Semua yang mendengar tidak bisa menahan senyum. Adi hanya menggelengkan kepala, sementara Mas Bayu pura-pura menepuk jidat. Namun satu orang belum juga keluar dari kamar, Indah. Ia masih terlelap, tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga setelah malam panjang yang penuh kengerian. Mbak Surya hanya menghela napas pelan menatap pintu kamar Indah. "Biarkan dia istirahat dulu. Perjuangannya paling berat di antara kita semua." Suasana pagi di rumah pusaka itu terasa berbeda. Matahari sudah mulai naik, cahayanya menembus kisi-kisi jendela, membuat ruangan yang semalam begitu mencekam kini terlihat lebih ceria. Burung-burung berkicau di kejauhan. Udara segar masuk bersama hembusan angin pagi. Semua sudah duduk di meja makan. Ada senyum kecil di wajah mereka. Meski tubuh masih menyimpan lelah, hanya satu kursi yang kosong. Kursi milik Indah. Mbak Surya menatap kursi itu sejenak, hendak berkata sesuatu, namun tiba-tiba dari arah kamar terdengar suara isak tangis. Suara itu jelas pecah, penuh dengan rasa kesal. Mereka semua sontak menoleh. Suasana meja makan yang tadi hangat mendadak berubah hening. Itu suaranya Indah. Tanpa menunggu lama, mereka semua menuju ke kamar Indah. Pintu kamar terbuka dan di dalamnya terlihat Indah duduk di tepi ranjang. Tubuhnya bergetar, wajahnya basah oleh air mata. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu terisak semakin keras ketika menyadari kedatangan mereka. Maafkan aku semuanya. Aku salah, aku sudah bikin kalian susah. Air matanya jatuh tanpa henti. Suaranya pecah penuh rasa bersalah dan ketakutan yang masih tersisa dari malam ritual. Sukma yang berdiri paling depan mendekatinya perlahan, lalu duduk di sampingnya. Ia meraih tangan Indah, menggenggam erat, memberi kehangatan. Sudah, Indah, jangan menyalahkan dirimu terus. Yang penting sekarang kamu selamat. Mbak Surya melangkah masuk, menatap Indah dengan sorot mata penuh welas asih.
Duh Indah, wong urip iku mesti ana cobaane. Yang penting kamu bisa bangkit, sadar dan kembali ke jalan yang benar. Indah menangis semakin keras, selalu menunduk seakan tidak berani menatap siapapun. Sukma perlahan membantu Indah berdiri. Tangannya masih menggenggam erat tangan Indah, seolah takut melepaskan. Dengan sabar ia menuntunnya keluar dari kamar menuju meja makan. Indah berjalan tertunduk, matanya sembab, tapi langkahnya sedikit demi sedikit mulai tenang karena genggaman Sukma yang menenangkan. Saat mereka tiba di meja makan, suasana sempat hening. Semua menatap Indah dengan rasa iba sekaligus syukur melihatnya sudah bisa keluar kamar. Namun tiba-tiba Yanto membuka mulutnya dengan gaya khasnya yang selalu bisa memecah ketegangan. Ia pura-pura menepuk kursi kosong di sebelahnya. Nah, ini baru lengkap. Kursi kosong sejak tadi nanyain, kok empunya nggak datang-datang. Indah sempat tertegun lalu menatap Yanto. Senyum tipis akhirnya muncul di bibirnya meski matanya masih basah. Alah Tok, kursi aja kamu bikin ngomong. Nanti bisa-bisa nasi goreng juga ikut protes. Mereka semua tertawa kecil. Suasana yang tadi berat seketika mencair. Bahkan Mbak Surya ikut tersenyum tipis, menandai bahwa pagi itu perlahan kembali normal. Indah duduk di kursi dengan dituntun Sukma. Ia menghela napas panjang, lalu menatap semua orang di sekelilingnya. Makasih kalian gak pernah ninggalin aku. Selepas sarapan mereka semua berkumpul di ruang tengah. Suasana masih hening, hanya terdengar detak jam dinding yang berjalan lambat. Mbak Surya duduk bersila menatap satu persatu wajah anak-anak itu. Tatapannya penuh kasih sayang, tapi juga membawa kewibawaan yang membuat mereka terdiam. Duh Indah, kau sudah merasa lebih enak toh? Indah menunduk, bahunya gemetar, air matanya jatuh. Ia hanya mampu mengangguk pelan sebelum akhirnya suaranya pecah. Waktu kemarin aku terbangun gara-gara dengar bunyi bonang, kayak ada yang mukul. Aku penasaran, jadi aku masuk ke kamar musik itu. Aku dekati bonang, mau cari kepastian kalau benar itu yang bunyi, tapi mataku tiba-tiba tertuju ke sebuah kotak kecil. Aku buka, ada cincin delima di dalamnya. Cincinnya indah banget, ukirannya unik. Aku suka, terus aku ambil. Wes cukup, Nduk. Apa yang sudah terjadi jangan diteruskan lagi, aku sudah paham. Kalian harus ingat, semua yang ada di rumah pusaka ini bukan benda biasa. Ada yang jaga, ada yang terikat. Jangan sampai kalian kepincut hanya karena terlihat baik atau terlihat bagus. Indah semakin menangis. Sukma yang duduk di sampingnya segera meraih bahu Indah, mencoba menenangkan dengan belayan lembut. Namun tubuh Indah tiba-tiba menjadi hangat, wajahnya memucat, napasnya tersengal-sengal. Mbah, badannya panas banget, wajahnya juga pucat. Gimana ini, Mbah? Mbah, tolong Indah, Mbah. Harus gimana sekarang? Apa jangan-jangan masih ada yang nempel di tubuhnya? Jangan khawatir, Ger. Ini bukan perkara yang tidak bisa disembuhkan. Biar Mbah yang urus. Mbah lalu menatap mereka satu persatu. Sore nanti sebelum maghrib kalian semua datang ke rumahku. Aku akan siapkan upacara untuk memulihkan semangat Indah. Mereka semua mengangguk setuju. Bayu aku titip, kamu yang antar dan temani anak-anak ini. Nggih, Mbah, saya siap.
Saiki Mbah pulang dulu. Aku harus menyiapkan beberapa ritual. Sebelum melangkah pergi, Mbah sempat menoleh tersenyum penuh ketegasan dan kehangatan. Setelah Mbah Surya pamit, suasana rumah pusaka kembali hening. Mas Bayu menepuk bahu Adi dan Yanto, lalu menatap Indah yang sudah tertidur lemah di pangkuan Sukma. Sudah, sekarang kalian semua istirahat dulu. Tubuh harus tenang supaya sore nanti tidak semakin berat. Mereka semua mengangguk pelan lalu kembali ke kamar masing-masing, meninggalkan ruang tengah yang sepi dengan bayang-bayang ritual sore nanti. Langit sore mulai merona jingga, waktu menunjukkan pukul 16:45. Suasana desa terasa lebih tenang, tapi ada hawa aneh yang menekan. Angin sore membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi bunga liar. Di rumah pusaka, Indah masih berbaring pucat, ditemani Sukma yang tidak henti-hentinya duduk di sisinya. Adi dan Yanto bersiap dengan wajah cemas. Mas Bayu masuk ke kamar, lalu berkata tegas namun lembut, "Sudah waktunya, ayo bersiap. Sore ini kita harus pergi ke rumah Mbah Surya." Sukma membantu Indah berdiri. Meski lemah, Indah berusaha kuat. Tangannya menggenggam lengan Sukma erat-erat. "Suk, aku masih merasa takut. Apa benar aku bisa sembuh? Percaya, Indah, Mbah Surya tidak akan meninggalkanmu. Allah juga akan memberi jalan untuk sembuh." Mereka berjalan keluar rumah pusaka bersama-sama. Jalan desa sudah mulai sepi karena warga mematuhi pesan Mbah Surya untuk tetap di rumah. Beberapa terlihat dari jendela menatap penuh cemas saat rombongan itu melintas. Sesampainya di rumah Mbah Surya, suasana terasa berbeda. Halaman rumah sudah dihiasi dengan janur, kembang kantil, dan dupa yang mengepul perlahan. Di tengah ruangan sudah ada sesaji bunga 7 rupa, kendi berisi air, serta seikat daun-daun berduri. Mbah Surya duduk bersila menunggu mereka dengan wajah teduh. Begitu melihat Indah, ia tersenyum tipis. "Alhamdulillah kamu sudah datang, Duk. Ayo masuk, duduk di tengah. Ritual ini untuk memulihkan semangatmu yang sudah terikat kuat." Indah menelan ludah, lalu dengan bantuan Sukma ia duduk di tengah ruangan. Adi dan Yanto menatapnya khawatir, sementara Mas Bayu menutup pintu rapat-rapat sesuai petunjuk Mbah Surya. Angin sore mendadak berhenti, suasana semakin senyap. Hanya suara burung-burung yang kembali ke sarang terdengar sayup-sayup. Mbah Surya mulai menyiapkan dupa, membaca doa lirih dengan bahasa Jawa kuno yang dalam. Suaranya bergetar seperti gema. "Sokon di asalmu bali marang papanmu. Ojo ganggu, ojo ngrebut, iki dudu hakmu." Sukma, Adi, dan Yanto hanya bisa menunduk, merasakan hawa dingin merayap di kulit mereka. Indah menggigil, tubuhnya bergetar hebat seolah ada sesuatu yang mencoba keluar darinya. Indah duduk di tengah ruangan, tubuhnya bergetar hebat. Matanya sesekali terbuka, tapi pandangannya kosong. Sukma duduk di sampingnya, menggenggam tangan Indah erat-erat agar ia merasa ditemani. Mbah Surya menyalakan dupa, asap tipis mengepul ke langit-langit rumah. Aroma wangi bercampur mistis memenuhi ruangan. Mas Bayu menaburkan bunga 7 rupa di sekeliling Indah, sementara Adi dan Yanto diminta duduk agak jauh, membentuk lingkaran. Mbah Surya mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa. Suaranya berat, bergetar seperti bergema dari ruang lain. Roh-roh kang keluwen, iki dudu papanmu. Baleno awamu, aja ndelek ing ati bocah iki. Iki utuh kagunganmu. Indah tiba-tiba terjerit, tubuhnya melengkung seperti ada yang menarik dari dalam.
Dari mulutnya keluar suara lain serak dan marah. Ora gampang. Dia sudah kutandai, dia sudah jadi wadahku. Adi terlonjak kaget. Yanto gemetar, tapi Mas Bayu menahan mereka agar tetap duduk. Mbak Surya menatap Indah tajam, lalu mengangkat kendi berisi air yang sudah dibacakan doa, yang memercikannya ke tubuh Indah. Sekejap Indah menjerit lagi, kali ini lebih panjang. Asap hitam tipis terlihat mengepul keluar dari tubuhnya. Mbak, aku kesel. Tolong Mbak, aku pengen mari. Sukma tak tahan, ia ikut menangis sambil menggenggam tangan Indah lebih erat. Namun tiba-tiba sorot matanya berubah, Nyai kembali hadir dalam dirinya. Ojo wetindo, aku ada di sini. Kamu tidak sendirian, lawan. Jangan menyerah pada angkara murka. Hawa ruangan mendadak berubah. Bayangan gelap yang tadi membungkus Indah mulai tercerai-berai. Seperti kabut yang dipaksa pergi, aroma bunga kantil dan melati memenuhi ruangan, menekan bau dupa yang menyengat. Indah kejang beberapa saat, lalu tubuhnya perlahan melemas. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi wajahnya. Mbak Surya mengambil segenggam bunga, lalu menaburkannya di atas kepala Indah. Muga Gusti paring pepadang, muleno semangatmu bali dadi awake dhewe meneh. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari luar. Pintu rumah berderit keras, tapi kemudian hening dan sunyi. Indah terkulai di pelukan Sukma, wajahnya lebih tenang. Nafasnya lebih teratur. Sukma mengelus rambutnya dengan lega. Mas Bayu menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Mbak, apakah sudah selesai?" Sudah, tapi masih ada yang harus diselesaikan. Cincin itu harus hilang selamanya, tidak boleh kembali lagi ke tangan manusia. Semua terdiam, hanya detak jantung mereka yang terdengar jelas, menandai bahwa malam itu menjadi penentu akhir dari semua misteri yang telah menjerat mereka. Fajar mulai mereka, embun masih menempel di dedaunan. Burung-burung kecil sudah terdengar berkicau pelan. Suasana desa terasa damai, seakan ingin menenangkan jiwa mereka setelah malam-malam penuh kengerian. Yanto terbangun lebih dulu, matanya masih berat, tapi rasa penasaran membaca keluar dari bilik. Di ruang tengah, ia melihat Mbak Surya duduk bersila di lantai, dikelilingi dupa yang mengepul dan bunga 7 rupa yang tertata rapi di atas tikar pandan. Di hadapannya kotak kayu kecil itu diletakkan. Mbak Surya dengan khusyuk menyiapkan sesajen: kembang, kemenyan sepotong ayam panggang, segelas air kelapa, dan beras kuning. Gerakannya tenang, teratur, seakan setiap langkah sudah dihafal puluhan tahun. Yanto berdiri terpaku, tidak menyadari bahwa Adi dan Sukma ternyata sudah bangun juga dan berdiri di belakangnya. Mereka bertiga hanya diam mengamati dengan penuh rasa hormat. Tanpa menoleh, Mbak Surya tersenyum dengan suara pelan tapi tegas. Wis tangi tole. Biar Mbak selesaikan sesajen ini dulu ya. Setelah itu kita sarapan. Yanto menelan ludah lalu mengangguk meski Mbah tidak menatapnya. Iya Mbah. Sukma menatap Adi, keduanya saling berpandangan lalu tersenyum tipis. Ada rasa lega tapi juga penasaran karena mereka tahu ritual pagi ini adalah langkah terakhir untuk menutup semua yang telah terjadi. Indah dari tadi belum juga bangun. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suaranya memanggil lirih. Sukma. Sukma yang baru saja hendak membantu Mbak Surya merapikan sesajen segera bergegas masuk ke kamar. Ia mendekat, duduk di sisi ranjang lalu mengelus rambut dahi Indah. Kenapa Nda? Kalau masih capek istirahat dulu ya, biar aku bantu beresin pakaianmu. Bentar lagi kita udah mau pulang ke kota.
Indah hanya mengangguk lemah, matanya sayu, napasnya teratur. Tapi tubuhnya masih terlihat belum pulih benar. Setelah itu ia kembali memejamkan mata, tertidur lagi dengan tenang. Sukma tersenyum tipis, lalu keluar dari kamar. Saat ia menapakkan kaki ke ruang tengah, aroma hangat sarapan sudah tercium. Di atas meja makan sudah tersaji nasi hangat, sayur lodeh, tempe goreng, sambal, dan secangkir kopi hitam untuk Mbah. Mbah Surya melirik Sukma yang baru keluar dari kamar, lalu memanggilnya dengan suara lembut. Sukma, ayo makan dulu. Jangan khawatir, Mbah sudah sisakan sedikit makanan untuk Indah kalau nanti dia sudah bangun. Sukma tersenyum lega, lalu duduk bergabung dengan yang lain untuk sarapan. Sambil mereka menikmati sarapan sederhana itu, suasana terasa hangat, jauh berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Namun di tengah kebersamaan itu, Mbah Surya tiba-tiba menoleh pada Adi dan Yanto. Le, Adi, Yanto, nanti kalian ikut Mbah ke laut. Kota itu harus dihanyutkan supaya tidak ada yang berani mengambilnya lagi. Adi dan Yanto saling berpandangan, keduanya tampak ragu, bahkan Yanto sempat menggoyangkan sendok di tangannya. Mbah, tenang toh, apa tidak bahaya kalau kami ikut? Iya Mbah, aku sebenarnya gak takut. Ora usah wedi, Le. Kalau kalian ikut itu tanda kalian berani bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Mendengar kata-kata itu, Adi dan Yanto akhirnya menghela napas panjang. Mereka berdua mengangguk meski masih ada rasa was-was di hati. Ya wis Mbah, tapi kalau ada ombak besar aku numpang punggung Mbah aja ya. Semua tertawa kecil mencairkan suasana pagi itu. Setelah selesai sarapan, suasana rumah Mbah kembali hening. Hanya suara ayam berkokok dan desir angin pagi yang terdengar. Mbah Surya berdiri lalu menatap Sukma dengan lembut. Sukma, kamu temani Indah di rumah ya. Dia masih lemah, tidak boleh ditinggal sendirian. Nggih Mbah. Mas Bayu sudah berdiri di luar rumah menunggu. Pagi itu ia tampak gagah dengan sarung kotak-kotak yang dililitkan di pinggang dan ikat kepala batik. Sorot matanya serius menandakan bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Di sampingnya sebuah bakul anyaman bambu telah siap berisi sesajen. Bunga setaman, kemenyan, dan beberapa potong jajan pasar yang ditutup daun pisang. Kotak kayu kecil berisi cincin delima itu diletakkan di dalam kain putih, dililit benang hitam putih. Adi dan Yanto keluar rumah dengan wajah sedikit tegang. Yanto menelan ludah, sementara Adi menepuk bahunya seakan memberi semangat. Wes wayai, mari kita berangkat. Mereka berjalan perlahan meninggalkan halaman rumah. Suasana desa masih sepi, embun masih menempel di dedaunan, dan jalan tanah menuju pantai terasa lembab selepas hujan semalam. Di sepanjang perjalanan, Mbah Surya berjalan paling depan, membawa kotak kayu dibungkus kain putih. Mas Bayu mengikuti di belakang, sementara Adi dan Yanto berjalan beriringan. Sesekali mereka melirik karena jantung mereka berdegup lebih cepat dari biasanya. Semakin dekat ke laut, suara deburan ombak semakin terdengar jelas. Angin asin berhembus kencang, membuat kain putih yang membungkus kotak itu berkibar tipis. Di, aku ngerasa merinding ya. Seperti ada yang mengikuti kita. Dah, jangan pikir yang aneh-aneh. Mbak tahu apa yang dilakukan. Mbah Surya hanya tersenyum tipis mendengar bisik-bisik mereka, tapi tidak menoleh. Langkahnya mantap, seakan lautan sudah memanggil untuk menerima kembali apa yang seharusnya tidak keluar dari tempatnya.
Perjalanan memakan waktu sekitar setengah jam. Saat mereka tiba di tepi laut, matahari mulai naik perlahan. Namun sinarnya seolah tertahan oleh awan kelabu yang menggantung rendah. Ombak menggulung deras, menghantam karang seakan-akan tahu ada sesuatu yang akan dikembalikan hari itu. Mbah Surya berhenti di pasir basah yang dingin. Ia menurunkan bakul sesajen, lalu meletakkan kotak kayu kecil di atas selembar kain putih yang telah ia bentangkan. Mas Bayu segera menyalakan dupa dan kemenyan. Asapnya membumbung tinggi, terbawa angin laut. Bau harum bercampur dengan asin ombak menciptakan suasana yang lain dari biasanya. Adi dan Yanto berdiri kaku, kaki mereka seakan tertanam ke pasir. Dada berdebar kuat. Sebelum semuanya, mari kita sebut nama Tuhan supaya hati kita tenang. Mereka menunduk mengikuti doa Mbah. Suasana hening, hanya suara ombak dan desir angin yang menjadi latar. Setelah itu Mbah mulai mengatur sesajen. Bunga kantil ditaburkan di atas pasir. Jajan pasar diletakkan rapi di samping kotak kayu. Ia lalu menengadahkan tangan, melantunkan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa halus yang penuh makna. Kula nyuwun ngapunten, menawi wonten lelampahan ingkang boten trep, kula muliaken, kula pasrahaken supados dumugi papanipun tanpa kendala, tanpa sengkala. Kotak kayu kecil itu bergetar pelan seakan menanggapi doa Mbah. Adi dan Yanto saling pandang dengan wajah tegang. Di, kamu lihat? Itu bergerak sendiri. Aku lihat tapi jangan ganggu. Mari bantu aku melepaskan ini ke samudera agar tidak kembali lagi. Adi dan Yanto mengangguk meski wajah mereka pucat. Bersama-sama mereka mengikuti langkah Mbah Surya masuk ke bibir ombak. Pasir dingin menggenggam kaki mereka. Mas Bayu berdiri di belakang, siap menjaga. Ombak pertama menggulung kaki mereka. Air asin terasa menusuk tulang. Dengan hikmat Mbah mengangkat kotak itu tinggi-tinggi, lalu melepaskannya perlahan ke lautan. Begitu kotak itu menyentuh air, ombak besar datang menghantam, menelan kotak kayu itu dalam sekejap. Air laut berbuih putih, lalu tiba-tiba menjadi lebih tenang. Awan kelabu yang menutupi matahari mulai bergerak, memberi cahaya hangat di ufuk timur. Adi dan Yanto terdiam. Merinding, mereka merasa seakan-akan beban berat ikut terseret ombak meninggalkan mereka. Mbah Surya menutup matanya sejenak lalu tersenyum tipis. Sudah selesai. Mereka berjalan kembali dari pantai dengan langkah perlahan. Pasir masih menempel di kaki. Pakaian basah oleh ombak, namun hati terasa lebih ringan. Adi dan Yanto sesekali menoleh ke arah laut, memastikan kotak kayu itu benar-benar lenyap di telan ombak. Mas Bayu tersenyum kecil lalu menepuk bahu mereka berdua. Sampai seperti ini, kamu harus ingat, jangan sembarangan kalau melihat benda gaib. Tidak semua yang indah itu milik manusia. Adi dan Yanto hanya mengangguk. Wajah mereka masih pucat, tapi ada rasa lega yang mulai muncul. Sesampainya di rumah Mbah, suasana begitu hening. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah bercampur bunga kantil yang tersisa dari ritual. Sukma keluar dari dalam rumah menyambut mereka dengan tatapan penuh tanya. Bagaimana Mbah? Sudah selesai, Dot. Samudra sudah menerima benda itu. Sekarang semuanya lebih aman. Sukma menunduk, hatinya bergetar penuh syukur. Ia segera masuk kembali ke kamar, melihat Indah yang masih berbaring. Indah tampak lebih tenang, napasnya teratur meski wajahnya masih pucat. Di ruang tengah, Mas Bayu mulai menyiapkan air hangat untuk mereka semua membasuh badan.
Sementara itu Mbak Surya duduk di kursi tua menyalakan rokok lintingannya, lalu menatap jauh keluar jendela. Yang penting sekarang semua anak harus pulang ke kota dengan selamat. Tapi jangan lupa cerita ini belum selesai. Akan ada yang bersambung di lain waktu. Langkah demi langkah terasa lebih tenang. Waktu terus berjalan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Sukma mulai membantu Indah membereskan barang-barangnya. Adi dan Yanto duduk di teras bercanda kecil untuk mencairkan suasana. Mas Bayu menyiapkan kendaraan yang akan membawa mereka kembali ke kota. Dan sebelum semuanya berangkat, Mbak Surya memanggil mereka ke ruang tengah. Sebelum kalian pulang, ada pesan dariku. Elingo, tansah ngucap syukur. Jangan sampai menginginkan sesuatu yang bukan hakmu, dan hiduplah rukun dengan sesama. Anak-anak mengangguk penuh hormat. Sukma menahan air mata. Sementara Indah memeluk Mbak Surya erat, berbisik lirih meminta maaf sekali lagi. Matahari sudah naik tinggi, burung-burung terdengar berkicau di halaman rumah pusaka. Angin yang lembut berembus seakan ingin menenangkan hati mereka yang sebentar lagi akan berpisah. Indah, Sukma, Adi, dan Yanto berdiri di depan rumah pusaka dengan barang-barang mereka. Mas Bayu sedang memastikan kendaraan siap untuk berangkat. Sementara Mbak Surya duduk di kursi kayu tua, menatap mereka dengan mata teduh. Indah melangkah lebih dulu, wajahnya masih terlihat lemah tapi senyumnya tulus. Ia menunduk lalu mencium tangan Mbak Surya. Mbak, maafkan aku, semua ini tidak akan terjadi kalau bukan karena kesalahanku. Wes Ndo, yang penting kamu sudah ngerti. Jangan diulang lagi ya. Indah mengangguk meneteskan air mata. Giliran Sukma mendekat. Ia memeluk Mbak Surya erat seolah tidak ingin melepas. Mbak, aku berterima kasih. Tanpa Mbah kami tidak tahu harus bagaimana. Kowe kuat Sukma, tapi selalu ingat yang melindungi sejati hanyalah Allah. Nyai hanya numpang lewat di jalan hidupmu. Adi dan Yanto mendekat bersama. Yanto seperti biasa berusaha mencairkan suasana. Mbah, matur nuwun. Aku janji tidak bakal iseng-iseng lagi. Kecuali ngisengin Adi, Mbah. Semua tertawa kecil meski mata mereka sembab. Mbak Surya lalu berdiri dengan susah payah dibantu Mas Bayu yang menepuk bahu Adi dan Yanto bergantian. Kalian berdua harus selalu ingat, ojo sembrono. Banyak yang tidak terlihat di dunia ini tapi mereka ada. Mas Bayu kemudian menambahkan dengan nada ringan namun serius. Wes, ayo berangkat. Kalau kalian rindu silahkan kembali, tapi jangan kembali sambil bawa masalah lagi ya. Anak-anak tertawa tipis selalu mengangguk setuju. Satu persatu mereka berpamitan. Saat kendaraan mulai berjalan meninggalkan rumah pusaka, keempatnya menoleh ke belakang. Rumah pusaka itu berdiri kokoh, teduh namun tetap menyimpan aura misteriusnya. Di beranda, Mbak Surya melambaikan tangan. Mas Bayu berdiri di sampingnya. Senyum mereka mengiringi kepergian anak-anak itu. Di hati masing-masing terpatri janji. Kenangan di rumah pusaka dan Dewan Megah itu akan selamanya menjadi bagian dari hidup mereka. Mobil yang dikemudikan Mas Bayu melaju pelan melewati jalan desa yang masih berkabut tipis. Indah duduk bersandar lemah di kursi belakang. Kepalanya tergeletak di bahu Sukma. Adi duduk di samping jendela. Tatapannya kosong menembus pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Yanto seperti biasa, meski dalam hati ia sendiri masih diliputi rasa takut bercampur syukur.
Kalau dipikir-pikir kita seperti habis syuting film horor ya. Bedanya tidak ada sutradara yang teriak cut gitu. Untung semua sudah selesai. Aku nggak bisa membayangkan kalau yang dialami Indah itu terjadi padaku. Aku matur nuwun kabeh. Kalau tidak ada kalian aku nggak tahu bagaimana nasibku sekarang. Yang penting sekarang kita semua masih lengkap. Kalau dipikir kamu itu sebaiknya jangan kepo lagi Indah. Gara-gara rasa penasaranmu semuanya jadi runyam. Wes, jangan disalah-salahkan lagi. Aku aja yang suka iseng bisa kapok, apalagi Indah. Mobil terus melaju meninggalkan desa dan menuju jalan besar yang mengarah ke kota. Perlahan rumah pusaka itu hanya tinggal bayangan samar dalam ingatan. Tapi suasananya masih terasa menyelimuti hati mereka. Masing-masing terdiam dalam pikiran sendiri. Sukma teringat tatapan teduh Mbak Surya. Indah masih merasakan kehangatan doa yang menyelamatkannya. Adi memikirkan betapa tipisnya batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Sementara Yanto, ia bertekad untuk tidak lagi menganggap remeh hal-hal yang tak kasat mata. Langit siang itu cerah seolah ikut merayakan perjalanan mereka kembali ke kota. Namun jauh di dalam hati mereka semua tahu, pengalaman di rumah pusaka itu tidak akan pernah hilang. Ia akan selalu hidup sebagai kenangan, sekaligus pengingat. Sesampainya di kota, mereka berpisah di jalan besar. Mas Bayu mengantarkan Indah pulang ke rumahnya, sementara Sukma, Adi, dan Yanto kembali ke rumah masing-masing. Malam itu semua memilih istirahat. Tubuh masih lelah dan pikiran masih penuh dengan bayangan kejadian di rumah pusaka. Keesokan harinya pagi itu hanya Sukma, Adi, dan Yanto yang bertemu. Indah belum bisa ikut karena kondisi tubuhnya masih lemah. Wajahnya pucat dan semangatnya belum pulih. Mereka bertiga berjalan menuju kampus, membawa berkas laporan sekaligus foto-foto hasil penelitian mereka di rumah pusaka. Di ruang dosen mereka duduk rapi menghadap meja kerja. Dosen membuka map berisi hasil kerja, menatap serius tiap lembar, lalu berhenti cukup lama pada beberapa foto. Wajahnya tampak kaget dan penuh tanda tanya. Ini Indah bukan, tapi kenapa wajahnya beda ya? Adi dan Yanto saling pandang. Sukma menunduk berusaha menahan degup jantung yang tiba-tiba terasa cepat. Kalian bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana? Di ruang dosen, Sukma, Adi, dan Yanto hanya berdiam diri. Mereka saling pandang. Tidak ada satupun yang berani menceritakan detail pengalaman malam ritual itu. Dosen menatap mereka beberapa saat lalu tersenyum tipis seolah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Baik, terima kasih kalian sudah bekerja dengan baik. Tanpa menunggu jawaban, dosen itu pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di kamar Indah, suasana terasa berbeda. Pintu kamar terkunci rapat. Indah duduk di tempat tidurnya, wajahnya memancarkan senyum sinis. Aku masih lagi di sini menemani dan menanti. Tiba-tiba ia tertawa kecil. Suara itu menyelinap lembut namun dingin di kamar yang sunyi, meninggalkan kesan bahwa cerita mereka masih menyimpan misteri yang belum sepenuhnya hilang. Sekian, dan terima kasih buat Nur Humairah yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.